Di video kali ini kita akan menyelesaikan masalah penolakan produk di TikTok Shop karena alasan keamanan. Jadi nanti kita akan membahas lengkap mengenai masalah keamanan ini, termasuk cara ngeceknya bagaimana dan cara penyelesaiannya bagaimana. Kenapa ini penting? Karena semenjak TikTok Shop itu rilis kembali ya, setelah kemarin sempat di shutdown sementara oleh pemerintah kita. Jadi banyak aturan-aturan yang muncul dan itu menyulitkan kita para seller. Bukan hanya baru, tapi juga masalah-masalah itu tuh nggak pernah kita temui di marketplace lain kayak gitu. Ya, salah satunya adalah penolakan produk. Banyak sekali alasan-alasan penolakan produk yang kita temui di TikTok Shop seperti harga, kemudian masalah keamanan, masalah kategori, dan lain sebagainya. Tapi untuk video kali ini kita akan fokus di masalah keamanan aja. Ini salah satu penolakan yang paling banyak kita temui selama ini, selain harga ya. Jadi ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa di subscribe dulu sebelum lanjut ke videonya. Baiklah, yang pertama apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui bahwa produk kita itu ditolak dan karena alasan apa? Pertama kita masuk dulu ke seller.id.tokopedia.com garis miring homepage seperti ini. Ini adalah halaman seller center dari TikTok Shop yang baru. Kemudian di halaman beranda, ini kamu bisa lihat itu ada tulisan produk ditolak di sebelah tengah. Nah, itu kamu klik lihat dan di sana kamu akan melihat beberapa produk yang ditolak oleh TikTok Shop beserta alasannya kenapa. Kita lihat di sini ya. Punya kita yang paling atas itu adalah mukena terusan polos. Itu gagal QC atau gagal quality control. Kemudian di listing produk yang ditolak ini kita bisa lihat alasannya kenapa. Kita klik lihat lainnya. Di sini kamu bisa membaca alasan penolakan dari TikTok Shop. Di sini tertulis karena TikTok Shop tidak dapat menjamin keamanan situs atau halaman arahan lain. Dilarang menyertakan tautan atau referensi berisi informasi pemesanan alternatif dalam daftar produk. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada tautan ke situs web lain untuk memesan nomor telepon, nama akun media sosial, alamat email atau kode QR. Oke, jadi intinya adalah pengalihan traffic ya. Jadi dalam produk yang kita posting di TikTok Shop tuh tidak boleh ada hal apapun yang itu mengarahkan ke luar TikTok Shop. Seperti link, kemudian nomor WA, atau kata-kata yang mengajak kepada pembeli itu untuk keluar dari TikTok Shop itu sangat dilarang. Baiklah, ini sekarang kita close dan kita klik edit untuk melihat bagian mana sih yang ditolak oleh TikTok Shop dan cara pengecekannya seperti apa. Setelah kamu masuk di halaman kelola produk di TikTok Shop ya, kamu bisa melihat di sebelah kiri itu adalah alasan penolakan produknya. Dibilang kan alasan keamanan. Cara mengidentifikasinya bagaimana? Ya, kita urutkan dari atas. Yang pertama kan kita harus melihat gambar produknya itu mengandung link ataupun ajakan untuk keluar dari TikTok Shop atau enggak. Contoh foto itu ada websitenya itu enggak boleh. Kemudian foto itu ada media sosialnya. Selain TikTok itu juga nggak boleh. Contoh ada Instagramnya atau apapun. Itu nggak akan diperbolehkan oleh TikTok Shop. Jadi harus kita cek dulu satu persatu. Setelah foto utama kita cek, sekarang kita lanjut ke deskripsi produknya. Kita cek di kata-kata deskripsi produknya itu apakah ada kata atau kalimat yang mengajak pembeli keluar dari TikTok Shop. Contoh mungkin ya, hubungi kami di nomor WA berikut untuk fast respon dan lain-lain. Itu tidak akan diperbolehkan oleh TikTok Shop. Nah, kita cek satu persatu. Kemudian juga harus kita cek kategorinya. Kalau kategori produk kamu itu masuknya ke baju pria atau atasan pria, ya masukin ke atasan pria, jangan masukin ke fashion wanita seperti itu contohnya. Contoh di sini kan kategori kita itu yang sekarang terdaftar itu adalah fashion muslim, pakaian alat ibadah, itu masuk ke sarung padahal dia itu mukena. Jadi ini kategorinya salah ya. Jadi ini harus kita ganti dulu ke kategori yang benar. Oke, setelah itu kamu scroll ke bawah di bagian varian. Nah, ini yang banyak orang itu miss. Dipikirnya di varian ini tuh nggak akan ada pelanggarannya. Tapi kalau dicek di tempat kita ini malahan kesalahannya itu ada di bagian variannya.
Padahal varian kan cuman isinya itu nama varian, kemudian harga, quantity, sama SKU kan. Apa sih yang bisa salah dari itu? Kayak gitu. Tapi setelah kita klik ubah, ternyata di situ ada foto produk yang di foto tersebut itu mengandung logo media sosial atau link website yang memang mengarahkan pembeli, bukan mengarahkan sebenarnya. Kita tidak bermaksud mengarahkan, tapi itu sebagai watermark aja sebenarnya. Tapi sistem TikTok Shop itu menganggap bahwa kita sebagai seller itu mengalahkan pembeli untuk keluar dari platform TikTok Shop. Nah, karena sudah terbaca sistem seperti ini, jadi daripada berisiko ya kita hapus saja. Kemudian kita buat varian yang baru. Baiklah, sekarang akan kita upload foto yang bersih, backgroundnya itu bersih. Kemudian kita sudah cek tidak mengandung logo media sosial lain, tidak ada link website, dan kita pastikan backgroundnya itu clear lah dari ajakan-ajakan belanja keluar dari TikTok Shop. Oke, sekarang kita tuliskan varian warnanya. Kemudian kita tuliskan harganya, kemudian kita tuliskan kuantitinya, sesuaikan dengan memang stok produk yang ada berapa. Kemudian jangan lupa isikan SKU penjualnya, kalau memang kamu punya SKU produk. Setelah itu kita ajukan ulang dengan cara klik pembaharuan yang ada di kanan sebelah atas. Baiklah, sekarang akan kita cek apakah dia akan lolos QC atau tidak. Di sini kita bisa lihat di halaman produknya ya. Di sini masih dalam moderasi atau masih dalam QC. Ini kita cek. Oke, kita tunggu sesaat. Biasanya ini nggak akan lama karena ini kemungkinan besar dilakukan oleh sistem ya, bukan manual oleh manusia. Jadi otomatis kalau memang sistemnya itu scanning dan tidak ditemukan pelanggaran, otomatis akan langsung diterbitkan. Jadi kita tunggu bentar aja, mungkin nggak sampai 5 menit. Kemudian kita refresh lagi. Kita coba ya. Oke, kita refresh lagi, apakah akan lolos? Kita lihat. Nah, mukena terusan putih kita sudah diterbitkan. Artinya sudah lolos dan sudah bisa dilihat oleh pelanggan. Nah, jadi begitu ya. Caranya cukup simpel, tapi kalau kita nggak tahu itu cukup membingungkan ternyata. Jadi tipsnya adalah untuk menghindari masalah seperti ini itu terulang lagi. Pastikan bahwa foto produk utamanya itu bersih, nggak ada logo media sosial dan nggak ada link yang mengarahkan pembeli ke website lain atau ke platform lain. Kemudian di bagian kategori juga harus dicek, pastikan kategorinya itu benar. Ketiga adalah cek di deskripsi produknya. Apakah ada kata atau kalimat yang mengajak pembeli keluar dari platform seperti hubungi atau klik link berikut dan lain sebagainya. Bahkan kata-kata platform lain seperti Shopee, seperti Lazada itu juga dilarang di deskripsi ya. Jadi jangan sampai itu kamu tulis di deskripsi. Contoh, kamu bilang, kami juga tersedia di Shopee dan Lazada. Itu nggak boleh banget. Kemudian yang terakhir adalah cek di bagian variannya. Cek fotonya, pastikan fotonya itu bersih dan tidak ada logo dan link website. Oke, itu tipsnya ya. Kemudian terakhir nih, kamu jangan males untuk membaca notifikasi, terutama perubahan peraturan yang dikirimkan oleh TikTok Shop. Karena biasanya aturan-aturan baru itu akan dikirimkan kepada seller melalui notifikasi tersebut. Jadi cek secara berkala. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Kalau belum jelas, kalau mungkin masih ada yang kamu bingungkan, kamu boleh nanya di komentar. Atau kalau mungkin mau request tutorial juga bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Silahkan klik link yang ada di deskripsi video untuk menjadi sponsor kita di video selanjutnya. Di sana kamu bisa menuliskan nama toko, kemudian request tutorial, dan lain sebagainya yang akan kita bacakan di video selanjutnya. Dan untuk kebutuhan bisnis lain, email kita juga ada di deskripsi video. Oke, terima kasih. Jangan lupa tunjukkan support kamu dengan cara like konten ini dan subscribe channelnya. Dadah. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Kan penolakan produk nih.